Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai perkuliahan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam acara perkuliahan fikih muamalah kedua. Insya Allah acara perkuliahan fikih muamalah kedua ini kita akan memulai dengan tatap muka seharusnya kemarin, namun diganti dengan sistem online. Perkuliahan ini insya Allah setiap hari Jumat, baik tatap muka maupun online. Tatap muka tiap pertemuan tiap minggu pertama setiap bulannya, selanjutnya minggu kedua dan seterusnya secara online. Pertemuan pertama kita akan membahas fikih muamalah muasyirah, pengertian dan ruang lingkupnya. Nah, pertemuan pertama ini kita akan membahas apa itu definisi fikih, apa itu definisi muamalah, dan apa pula definisi muasyirah, serta ruang lingkupnya apa saja yang termasuk fikih muamalah muasyirah ini. Yang menjadi basic materi fikih muamalah kedua ini adalah fikih muamalah pertama. Kalau fikih muamalah pertama berisikan persoalan fikih muamalah tempo dulu, nah untuk fikih muamalah kedua ini dilengkapi dengan persoalan kekinian atau kontemporer. Nah, pertemuan kedua hari Jumat 19 Maret 2021 kita akan mempelajari keutamaan dan urgensi mempelajari fikih muamalah muasyirah. Di sini kita akan membahas apa saja yang termasuk keutamaan mempelajari fikih muamalah muasyirah untuk mahasiswa, khususnya umumnya untuk masyarakat umum. Mempelajari fikih muamalah muasyirah terutama untuk konteks untuk konteks sekarang menjadi sebuah keharusan bagi mahasiswa yang mengambil prodi hukum ekonomi syariah. Kemudian pertemuan ketiga Jumat 26 Maret 2021 kita akan membahas metode penggalian fikih muamalah muasyirah. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas bagaimana para ulama ketika menjelaskan persoalan fikih muamalah, apa saja metode yang digunakan. Sama ini juga dari basicnya metode penggalian fikih muamalah, bahkan metode penggalian fikih secara umum. Dalam metode penggalian fikih muamalah muasyirah pun tidak terlepas dari metodenya yang dikemukakan oleh para ulama ketika melakukan ijtihad. Kemudian pertemuan keempat Jumat 2 April 2021 kita akan bahas karakter fikih muamalah muasyirah. Apa saja yang termasuk karakter fikih muamalah muasyirah. Ini juga basicnya adalah karakter fikih itu sendiri secara umum. Kemudian pertemuan kelima Jumat 9 April 2021 kita akan membahas maqasidus syariah dalam fikih muamalah muasyirah. Maqasidus syariah menjadi hal yang penting untuk dikaji oleh para mahasiswa dalam mengambil mata kuliah ini. Di dalamnya akan dibahas apa saja yang termasuk maqasidus syariah itu, apa kaitannya dengan fikih muamalah muasyirah.
Kemudian pertemuan ke-6 Jumat 16 April 2021 kita akan membahas moderasi fikih muamalah muasyirah. Apa kaitan antara moderasi dengan fikih muamalah muasyirah? Apa saja yang termasuk ruang lingkup dalam bahasan moderasi fikih muamalah muasyirah. Kemudian pertemuan ke-7 Jumat 23 April 2021 kita akan membahas lembaga fatwa tentang fikih muamalah muasyirah baik di negara tercinta kita ini Indonesia maupun lembaga fatwa yang ada di internasional. Kita akan bahas kalau di kita apa lembaga fatwanya, kalau di lembaga internasional apa. Pertemuan ke-8 Jumat 30 April 2021 kita akan melakukan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 Jumat 7 Mei 2021 kita akan membahas hukum jual beli saham dan obligasi di bursa efek. Bagaimana hukumnya, boleh atau tidak. Kita akan bahas pula pemahaman para ulama berkenaan dengan jual beli tersebut. Pertemuan ke-10 Jumat 14 Mei 2021 kita akan bahas hukum asuransi dan pemahaman para ulama berkaitan dengan hukum asuransi tersebut. Apakah boleh atau tidak. Kemudian pertemuan ke-11 Jumat 21 Mei 2021 kita akan membahas hukum Bitcoin. Bagaimana hukumnya, boleh atau tidak. Nah, ini akan kita bahas. Kemudian pertemuan ke-12 Jumat 28 Mei 2021 kita akan membahas hukum transaksi uang elektronik. Hukumnya boleh atau tidak, kita akan bahas pula. Pertemuan ke-13 Jumat 11 Juni 2021 kita akan bahas hukum kartu kredit dan kartu diskon. Sama hukumnya boleh atau tidak. Kemudian bagaimana pemahaman para ulama berkaitan dengan hukum kartu kredit dan kartu diskon tersebut. Dan pertemuan ke-15 Jumat 18 Juni 2021 kita akan membahas hukum MLM atau multi level marketing dan jual beli online melalui Tokopedia, Bukalapak dan yang lainnya. Ini pula akan dibahas, dianalisa apakah MLM untuk konteks sekarang ini dibolehkan atau tidak. Begitupun jual beli online melalui aplikasi Tokopedia dan Bukalapak dan lainnya, boleh atau tidak. Pertemuan ke-16 ujian akhir semester UAS. Adapun materi pokok kaidah fikih muamalah sama harinya hari Jumat sebagaimana tadi telah dikemukakan. Materi pertemuan pertama kita akan membahas kaidah fikih dan dobit fikih serta perbedaan keduanya. Para ulama secara teori membedakan antara kaidah dan dobit. Secara praktis ternyata sama-sama saja. Nah, kita akan dibahas. Kemudian kita akan memberikan contoh pula kitab-kitab apa saja yang menjelaskan tentang kaidah fikih dan dobit fikih ini. Di antara para ulama baik kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, kalau ada insya Allah Dohiriyah. Kemudian pertemuan kedua sejarah kaidah fikih. Mengenai sejarah kaidah fikih ini timbul mulainya sejak kapan sampai kapan. Bagaimana sejarah kaidah fikih tempo dulu, masa klasik, kemudian kontemporer. Kemudian salah satu contoh kitabnya apa saja pada kaidah pada masa klasik dan kontemporer ini. Pertemuan ketiga kita akan membahas kaidah asasiyah dan urgensinya. Apa saja yang termasuk kaidah asasiyah ini? Bagaimana urgensinya mempelajari kaidah asasiyah ini? Dan keempat, kaidah fikih muamalah dan mempelajari. Nah, ini kita akan bahas kaidah fikih muamalah.
apa saja manfaatnya. Kemudian definisi kaidah tersebut apa. Kemudian pertemuan kelima, kaidah umum fikih muamalah. Ada beberapa kaidah umum fikih muamalah. Apa saja? Nah, ini harus dikuasai kaidah umum ini fikih muamalah ini. Penting bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah kaidah fikih muamalah ini menguasai kaidah fikih muamalah, begitupun kaidah asasiyah. Pertemuan ke-6, karakteristik kaidah fikih muamalah tersebut apa? Ini pula dibahas karakteristik kaidah fikih secara umum. Nah, karena dalam hal ini kaidah fikih muamalah. Pertemuan ke-7, posisi kaidah fikih dalam hukum Islam. Nah, menempatkan posisi kaidah fikih dalam hukum Islam menjadi hal penting untuk diketahui apakah termasuk jihad atau bukan. Nah, kita akan bahas. Pertemuan ke-8 UTS, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 kaidah dobit fikih yang berkenaan dengan harta, kepemilikan, dan akad. Pertemuan ke-10 kaidah atau dobit fikih yang terkait dengan akad muawadah, diantaranya bai dan ijarah atau jualah. Pertemuan ke-11 kaidah fikih atau dobit fikih yang berhubungan dengan akad tabarru'ah seperti hadiah, wakaf, wasiat, hibah, dan muakalah. Pertemuan ke-12 kaidah atau dobit fikih yang berkaitan dengan akad musyarakah, dalamnya syirkah, mudharabah, mujarabah, dan musyakoh. Pertemuan ke-13 kaidah atau dobit fikih yang berkaitan dengan akad tausikoh, di dalamnya ada akad rohan, kafalah, dan himalah. Pertemuan ke-14 kaidah atau dobit fikih yang berkaitan dengan akad amanah, di dalamnya ada wadiah dan muqaddam. Pertemuan ke-15 kaidah atau dobit fikih yang berkaitan dengan riba. Pertemuan ke-6 ujian akhir semester. Para mahasiswa sekalian, silakan cari referensi yang berhubungan dengan materi tadi fikih muamalah modern dan kaidah fikih muamalah. Untuk kaidah fikih muamalah secara khusus saya sudah menulis buku, judulnya Kaidah Fikih Muamalah, diterbitkan oleh Husda tahun 2019. Silakan bagi para mahasiswa menghubungi saya apabila berkenan ingin memanfaatkan buku tersebut. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.